Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, muatan SPDP, yaitu KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada, KD 3.3, mengetahui gerak tarik kreasi daerah, dan KD 3.1, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Tempo dan tinggi rendah nada. Teman-teman pastinya masih ingatkan apa itu tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambat lagu yang dinyanyikan. Alat untuk mengukur kecepatan lagu atau tempo disebut metronom maestro. Contohnya di sini ada tempo lambat atau lento, ukurannya 56 sampai 58 metronom. Kemudian tempo sedang ada andante, ukurannya 72 sampai 76 metronom. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tempo cepat, terdiri dari beberapa. Ini ada allegro yang artinya cepat, kemudian ini yang terakhir ada vivace atau vivo yang artinya cepat dan girang. Untuk selanjutnya ada tempo sedang, terdiri dari beberapa juga, diantaranya ada andantino yang artinya lebih cepat sedikit dari andante. Kemudian yang terakhir itu ada moderato yang artinya sedang. Berikutnya tempo lambat juga terdiri dari beberapa, diantaranya ada largo yang artinya pelan sekali. Kemudian yang terakhir ada larghetto, artinya lebih cepat sedikit dari largo. Teman-teman bisa perhatikan lagi dengan cermat beberapa contoh dari tempo sedang dan juga tempo lambat. Pemilihan tempo dalam lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat, sedangkan lagu yang menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Baiklah teman, kemudian tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun rendah sesuai dengan notasi lagu. Tinggi rendah nada yang dituliskan secara berurutan disebut tangga nada. Nada bisa dituliskan dalam bentuk notasi angka dan notasi balok. Berikut contoh tempo dan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rami Yamko, Injit-injit semut dan kicir-kicir. Teman-teman, perhatikan dengan baik. Ini adalah contoh tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah Yamko Rambe Yamko yang berasal dari daerah Papua. Kemudian perhatikan juga, ini adalah contoh penggalan lagu daerah Sumatera Timur, yaitu Injit-injit semut. Kemudian ini ada penggalan lagu daerah dari Jakarta, yaitu Kicir-kicir. Silakan teman-teman bisa perhatikan dengan seksama. Teman-teman, sekarang kita akan mengenal keunikan gerak tari daerah, yaitu ciri khas tarian dari daerah Bali. 1. Pada umumnya bersifat ekspresif, terbukti dari gerakan mata yang sangat kompleks. Gerak mata bisa cepat dan lambat dan disebut dengan nyeldet. 2. Bersifat dinamis, selaras dengan musik pengiringnya, yaitu gamelan Bali. 3. Sikap atau posisi kaki pada tari Bali umumnya terbuka dan rendah. 4. Setiap gerakan tangan terbentuk agak diangkat sehingga bahu sering kelihatan ikut terangkat. Ciri khas tarian dari Aceh yaitu tari saman. Tari saman adalah salah satu tarian yang dimaksudkan sebagai media dakwah karena tari ini mencerminkan keagamaan, pendidikan,
sopan santun, serta kekompakan dan kebersamaan. Kemudian, umumnya ditampilkan tanpa iringan musik. Tari ini menggunakan suara dan gerakan penari seperti tepuk tangan, memukul dada maupun paha. Gerakan tari saman menggunakan dua unsur gerak, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Kostum yang digunakan untuk penari sama dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan tangan. Syair yang digunakan dalam tari saman menggunakan bahasa Arab dan Aceh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah sebuah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang membedakan dengan karya 2 dimensi. Adapun karya 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi bisa berupa benda hias dan benda pakai, yaitu benda yang mempunyai kegunaan sekaligus menjadi hiasan. Contoh meja, kursi, guci, dan vas bunga. Ciri-ciri karya seni 3 dimensi yaitu 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 1. Benda kubistis. Benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silindris. Benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Teknik-teknik yang biasa dipakai dalam proses pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. 1. Teknik aplikasi. Sebuah karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti binatang, bunga, maupun bentuk lainnya pada sebuah kain lain sebagai hiasan. 2. Teknik mosaik. Teknik membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. 3. Teknik merakit. Teknik membuat karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Cara menggabungkan bahan tersebut dengan dipatri, disekrup, mengelat, dan lain-lain. 4. Teknik pahat. Teknik membentuk suatu karya seni dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya, bahan yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan lain-lain. 5. Teknik menuang atau cor. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, gips, atau karet. Contoh karya seni rupa 3 dimensi yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kriya. Kriya merupakan karya seni yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahan. Kebanyakan kriya digunakan sebagai dekorasi. Benda terapan siap pakai seperti furnitur atau benda mainan seperti boneka. Kriya juga memiliki beragam jenis seperti seni kriya kayu, tekstil, keramik, logam,
kulit dan batu. 2. Patung. Salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal adalah patung. Patung biasa dibuat dengan media batu, kayu, atau logam, dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta terbuat dari benda padat dan lunak. 3. Keramik atau gerabah. Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena dampak modernisasi. Seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses dipijit, putsir, pilin, sampai pembakaran dan glasir. 4. Arsitektur. Arsitektur merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan. Mencakup membangun keseluruhan mulai dari level makro seperti perencanaan kota, perancangan kota sampai ke level mikro seperti desain bangunan, perabot, dan produk. Arsitektur memegang prinsip-prinsip keindahan yang merupakan dasar dari bidang seni, seperti kesatuan, keseimbangan, keserasian, dan irama. Menggambar 3 dimensi. Teman-teman pastinya sudah pernah ya menggambar 3 dimensi. Apa saja yang perlu disiapkan? 1. Siapkan alat dan bahan untuk menggambar, misalnya kertas, pensil, dan pensil warna. 2. Buatlah sketsa gambar, misal sketsa gambar kendi. 3. Perjelas sketsa dengan cara ditebalkan. 4. Selesaikan gambar dengan baik. Membuat karya 3 dimensi. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi diantaranya: 1. Bahan lunak terdiri dari kertas, karton, styrofoam. 2. Bahan liat terdiri dari beberapa jenis seperti tanah liat, gips, plastisin, dan lilin. 3. Bahan keras terbuat dari kayu, batu, dan logam. Baiklah teman-teman, demikian tadi video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.